Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Trimok. Kali ini saya sedang bersilaturahmi ke rumah Bang Mandor karena saya sendiri dikabarin nama Bang Mandor ya teman-teman. Katanya ini tolong diajarin si Cahaya buat mengenal apa ya namanya huruf ya, supaya bisa mengerti apa yang kita katakan kepada Cahaya ini. Terus ya ini saya kesini itu sendiri karena Mas doblenya itu ke rumah mertua ya teman-teman. Terus si Sinar sama Abdul juga ya mungkin lelah karena seharian keliling ke rumah saudara-saudara saya, sesepuh saya untuk halal bihalal ya teman-teman. Jadi Sinar sama si Abdul udah tidur di rumah. Alhamdulillah ada yang jagain, bapak saya sama ibu saya juga kakak saya ya. Jadi saya bisa bersilaturahmi ke sini. Terus saya juga sampai sekarang ini belum ke rumah Mbak Wongso untuk bersilaturahmi ya teman-teman, karena Mbak Wongsonya juga masih sibuk. Terus saya alhamdulillah ada waktu apa ya renggang sedikit, ini saya menuju ke rumah Bang Mandor untuk menemui si Cahaya ini ya teman-teman. Kayak Bang Mandor ini si Cahaya sekarang udah bisa makan atau gimana? Alhamdulillah kemarin pertama kan ya ini cerita dari pertama ya, barangkali teman-teman ingin tahu perkembangan dari awal ya. Pertama setelah saya membawa ke sini sampai ketemu sama Mbak Wongso, dia mau ganti pakaian ya, sampai akhirnya ya alhamdulillah mau di samping itu dia udah mau agak apa, tapi belum mau mandi ya. Kemarin kan Bang Germo sama Mas Dublek datang juga. Di situ ketemu sama si Sinar. Dia mau udah dikasih misalnya dibelajari sama Sinar suruh mandi. Setelah itu agak mau mandi, cuma masih istilahnya ada jaraknya sih. Di situ alhamdulillah setelah itu udah mau mandi, habis mandi dia mau makan. Setelah makan selesai ya, ke situ saya juga ingin yang namanya teman-teman di ini penonton itu ada yang komen di sininya, saya suruh ke tempat Mbak Wongso supaya dia ketemu sama Cindy. Saya juga nggak kenal siapa itu Cindy ya, tapi tetangga bilang kalau si Cindy ini kan si yang ditemukan sama Mbak Wongso. Akhirnya saya bawa ke sana ke Mbak Wongso. Di situ saya alhamdulillah di situ juga Mbak Wongso pas di rumah saya ketemu. Habis ketemu si Cahaya ini dipertemukan sama si Cindy dan si Sinta. Sinta ya. Saya orangnya agak sedikit lupaan, jadi kalau Cindy itu udah banyak yang ngomong si Cindy, jadi saya agak paham. Nah, si Cahaya itu di situ diajak ngobrol, tapi dia masih diam tadinya. Lama kelamaan dibisikin, tahu apa itu bahasa apa saya juga nggak tahu, kata Mbak Wongso dia bicara pakai bahasanya dia sendiri. Iya, bahasa di apa gunung. Iya. Nah, setelah itu dia diajak ngobrol sama si itu secara bahasa dia tahu, dia tahu dibacain doa apa sama Mbak Wongso, dia agak ada perubahan. Cuma pas saya bawa pulang di rumah, yang namanya pas itu lebaran ya, malam takbir, saya juga ya sedikit masak-masak buat hari raya paginya gitu kan. Di situ habis sholat id saya ada yang datang silaturahmi, ini salam-salaman gitu kan. Setelah salam-salaman di situ saya akhirnya yang namanya tradisi ya, saya tetap harus ke tetangga, ke saudara. Saya ke saudara juga nggak malu-malu bawa si
cahaya karena ya gimana ya udah merasa bagaikan anak saya sendiri ya. Iya. Saya bawa ya, saudara saya ngomong ya kalau bisa dirawat yang baik, orang dia udah nggak mau balik lagi ke sana. Nah, setelah itu saya pulang saya juga nggak sempat bikin video ya karena waktu juga terbatas. Habis itu baru sekarang saya bikin, ternyata Bang Trimok ini datang. Makanya saya juga kaget, datang. Harusnya saya yang datang karena apa? Ya gimana pun Bang Trimok sama Mas Dobles sudah baik sama saya gitu. Ya namanya kalau ada waktu kan saya pasti sempetin lah ya untuk bersilaturahmi gitu. Makanya saya sendiri ya kalau sama si saya ini ya tingkat dia saya biarkan karena saya juga nggak tega sih kalau melarang-larang gitu. Tapi kalau istri saya kadang ya melarang nggak sih, cuma dia malah mendidik si saya ini. Cuma istri saya itu orangnya malu, masih belum mau istilahnya berbicara menghadap ke kamera itu dia masih malu. Oh, jadi mukanya ibaratnya masih tutupin. Iya, masih tutupin soalnya. Ya namanya juga karakter orang kan masing-masing ya. Iya, saya juga istilahnya ya memaklumi lah. Yang penting dia itu sama saya sayang banget. Makanya saya juga tadi saya kebingungan ya yang itu saya ngomong sama lewat ngabarin Mas Trimok suruh ngajarin, ternyata istri mau, maksudnya istri udah ngajarin, tapi kan nggak tahu saya kalau istri ngasih tahu dia mempelajari dia. Setelah itu saya ya udah kalau memang dia udah mau coba dibikin video, tapi ya artinya namanya juga dia nggak tahu apa-apa ya mungkin lupa kan, waktu diajarin lagi dia agak kayak susah. Ya emang wajar sih kalau kayak Sinar juga seperti itu dulu. Ya yang penting apa ya, telaten juga kesabaran kita ya untuk melatih si Cahaya ini supaya menjadi normal seperti manusia pada umumnya di desa ataupun di kota gitu. Saya sih kemarin memang dikasih tahu sama Mbak Wongso, cuma kan yang namanya Mbak Wongso jauh ya. Di situ juga saya udah ngomong sama Mbak Wongso. Saya sih pingin kalau nggak dekat sama Bang Trimok, Mas Dobles juga pingin dekat sama Mbak Wongso karena apa? Ya saya kan masih ngikut orang istilahnya mertua ya, di sana itu pingin ngontrak di yang dekat supaya dengan apa ya namanya. Nah suatu waktu saya punya kesibukan mencari rumput atau saya bekerja di ladang itu bisa menitipkan dia sama si Sinar atau sama si Cindy atau Sinta. Iya, jadi ini ya teman-teman, rumah saya ataupun ya rumah orang tua saya terus sama Mbak Wongso itu ya lumayan jauh ya, tapi nggak sejauh rumah saya sama Bang Mandor, karena ibaratnya saya ke rumah Bang Mandor itu ya hampir 1 jam perjalanan ya teman-teman. Jadi makanya tadi saya nggak ngajakin si Sinar sama si Adul itu karena udah malam juga, perjalanannya juga jauh ya, karena dia udah udah tiduran di kasur, saya nggak berani ngajakin karena itu kan udah ibaratnya istilah udah secara pikiran itu menerangkan bahwa dia itu capek karena seharian keliling bersama keluarga saya gitu. Ya ini yang penting sih Cahaya ini diajarin pertama itu mengenal huruf. Nah kalau udah ibaratnya udah mengenal huruf, ibaratnya tadi itu tinggal mengenalkan ejaan ibaratnya kayak memanggil memanggil itu siapa, ayah. Ya kalau saya sih keinginannya dia memanggil saya itu ayah, karena yang namanya ayah itu kayaknya bahwa saya itu udah dewasa, maksudnya udah berumur lah, jadi merasa bangganya saya, ini bagaikan anak saya sendiri. Kalau Pak itu kayaknya masih umum gitu. Kayaknya kalau ayah itu kayak spesial bagi saya. Ya, jadi memperkenalkan perkataan gitu, panggilan untuk
Bang Mandor itu ibaratnya ayah, terus ke istri Bang Mandor Ya, mama gitu ya, ibaratnya ke saya gitu manggilnya kakak gitu. Ataupun bang atau mas, terserah, om juga nggak apa-apa. ya karena ya supaya nggak ada sekat istilah pembatas lah ya. Iya. Ya seperti si Sinar aja ya, sampai sekarang itu manggilnya belum jelas ke saya, kadang mas, kadang bang, kadang om, ya saya nggak masalah gitu kan. Ya saya sama teman-teman pemirsa ya saya minta maaf karena saya bahasanya itu kadang-kadang kacau. Ya yang namanya juga saya di perantau itu kadang-kadang bisa bertemu A, bisa bertemu B, bisa Yeah. bertemu C. Jadi bahasanya ada yang berpendidikan ya, bahasanya dia berpendidikan, tatkala yang umum masyarakat awam kadang saya biasanya awam. Jadi kadang-kadang paduannya itu nggak sesuai lah sebenarnya, kalau didengarin nggak enak mungkin. Tapi ya itulah karakter saya yang asli, bukan saya nggak mau mengada-ngada pakai bahasa yang halus begini. Ya sepinginnya seperti itu, cuma nggak ini. Ya sebenarnya Bang Trimok dulu kok bisa mendapatkan sinar itu awalnya dari mana? Jadi Emang apa sih? kan dulunya saya itu kan tim Mbak Wongso gitu kan. Nah pertama berdiri channel Kiporot. Nah, Kiporot itu ya alhamdulillah udah dimonet, terus ya kekacauan lah ya, kekacauan terlalu banyak tim, terus channelnya itu dibayarin. Nah dibayarin, dipegang yang paling ketua, ibaratnya Mbak Wongso sama Mas Dobleh. Nah setelah itu Mbak Wongso sama Mas Dobleh bikin akun baru, karena itu kan sangkut pautnya sama tim yang lama, jadi nggak berani mengisi video di channel yang utama itu. Jadi alhamdulillah ya perjuangan mereka berdua itu ya sangat pahit ya, karena bikin lagi demi ibaratnya nggak menyinggung teman-teman yang lama gitu kan. Terus alhamdulillah saya pulang dari perantauan, saya pulang terus dibilangin sama Mas Doble terus Mbak Wongso, ini kamu kan sekarang itu kan mencari pekerjaan kan susah karena corona covid ya. Terus saya dipercayain sama Mbak Wongso sama Mas Doble itu suruh megang akun yang lama. Nah jadi terus saya ibaratnya langsung terjunkan, ibaratnya mengikuti si Mbak Wongso kegiatannya sehari-hari. Terus pas itu juga si Cindy itu hilang terus berapa hari itu ya, kalau nggak salah 2 hari, terus ketemu si Cindy itu bersama si Sinar. Nah itu Sinar langsung dibawa pulang sekalian sama si Cindy. Nah itu ibaratnya awal mula ketemunya si Sinar. Awal ketemunya sih. Iya. Ya kalau saya sendiri sih maaf aja ya, keadaan saya sebenarnya kan terbatas dari tata bahasa nggak bisa, dari apa ya bikin channel nggak bisa. Cuma karena saya itu nyari rumput, dapat anak dia kayak suku pedalaman, tapi kata Mbak Wongso itu anak gunung ya, saya nggak tahu ya, cuma itu tetangga sama teman saudara itu nyuruh saya suruh bikin channel lah, saya kan nggak tahu gimana orang saya ini. Tapi ya saya yang namanya pernah merantau, mengenal apa ya dunia luar, saya bilang kalau seandainya channel itu untuk apa, agak pernah tahu cuma sedikit. Nah tapi caranya bagaimana, kata teman itu ya yang masih tetangga, dia bilang saya bikinin, nanti kamu bikin videonya aja, urusannya saya semua. Nah jadi tapi saya minta ini, kalau menurut saya bikin video, tapi tujuan saya kan bikin video ini supaya apa ya, awalnya dari Mbak Wongso sendiri supaya hadir ke tempat saya. Kedua ya supaya apa ya namanya ya, dari tim atau siapa yang bisa menolong saya bisa hadir di sini. Ternyata bisa. Di situ setelah itu ya, ada Mas Dobleh juga. Mas Dobleh juga hadir di sini. Bang Trimok ya hadir kan kemarin, sama Abdul Sableng juga.
Di situ saya suruh mempertahankan channel itu oleh Mbak Wongso. Ya kan apa ya, ya namanya rezeki itu kan udah ada yang atur, tergantung diri kita masing-masing mau berusaha atau tidak. Ya walaupun udah diatur sama yang menciptakan kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rezekinya segini gitu. Itu kalau kitanya sendiri nggak mau berusaha, ya ibaratnya nggak mau berjuang, itu nggak bakalan dikasih. Jadi melihat dari perjuangan kita sendiri gitu kan. Ya kalau saya sendiri sih tadinya nggak tahu kalau channel itu untuk apa gitu ya. Tapi karena Mbak Wongso kemarin itu dipertahankan, siapa tahu ada nanti ada bisa nyampe ke sana gitu. Kata dia, saya cuma dengerin, cuma saya kalau suruh ngomong kayaknya kurang agak paham ya. Iya. Nah, katanya ntar kalau dapat duit bisa buat bantu Bang Mandor untuk merawat si Cahaya. Iya. Ya siapa tahu nanti ke depannya kan saya kan butuh apa ya, pendidikan secara privat atau apa, nanti bisa untuk apa ya, membiayai itu semua ya. Ini saya ikutin aja, makanya saya memohon sama teman-teman pemirsa selalu minta doanya dan dukungannya. Itu karena apa? Yang namanya doa itu lebih mahal daripada istilahnya diberi harta. Kalau kita diberi uang itu pasti akan habis. Tapi kalau doa itu, ini keyakinan saya ya, tahu keyakinan orang, tapi yang namanya doa itu akan membantu apa ya, menjadi barokah untuk saya dan keluarga saya, bahkan bisa teman-teman saya sendiri. Kalau Bang Trimo sendiri aktivitas setiap harinya apa? Kalau saya aktivitas ya mungkin sama seperti teman-teman, ya ke kebun, terus nyari rumput untuk ternak. Ya kemarin juga saya dapat musibah karena kambing bapak saya melahirkan dua itu apa ya, induknya itu yang gede itu, yang duluan itu nggak sehat. Terus yang saya kan panggilin mantri, terus alhamdulillah mantri hewan itu kan datang langsung disuntik. Terus 2 harinya itu malah ya nggak ada perkembangan, cuma kayak gitu terusan. Terus ya saya kan nggak bingung ya, saya bingung. Terus saya nungguin kambing itu supaya bapak saya ibaratnya masih bisa beraktivitas gitu kan. Terus saya sampai malam nggak pernah tidur, kan sering saya nggak tidur karena nungguin sinar sama adu. Terus ketambahan itu ada kambing saya yang sakit, saya nungguin malah siangnya jam 1 atau jam setengah 2 itu mau wafat. Terus saya manggil bapak saya untuk disembelih, ya biar nggak mubazir, jadi saya sembelih, dipotong. Itu kambing beranak apa kambing? Iya, kambing beranak. Terus ada anaknya berapa itu? Anaknya 2. Jadi sekarang anaknya kemana? Anaknya dijual karena bapak saya, ya keluarga saya nggak tega lah ya melihat ibaratnya itu apa, anaknya kan masih kecil, baru 2 hari. Terus dijual, ya cuma berapa duit sih ya nggak seberapa, cuma yang penting keluarga saya ngelihat anaknya itu loh. Ya kan pedagang-pedagang hewan itu kan banyak, ada yang induknya ibaratnya masih yang menyusui gitu kan, masih bisa diikutin gitu kan. Nah kalau saya kan yang lain itu kan belum beranak, jadi nggak ada susunya, jadi saya kasih lah ya, cuma dikasih berapa duit nggak salah gitu. Yang penting saya merasa tenang pikirannya. Kalau saya tahu saya minta itu Bang. Soalnya kan ini ya si Cahaya itu kalau melihat kan ada kambing yang udah sekitar 2 bulan kan kasih gitu. Cuma kan udah 2 bulan kan ya, kayaknya udah bisa lari-lari. Iya. Saya udah nggak enak kan kalau lari-lari nyampe ke halaman tetangga atau gimana kan. Dia kalau lihat kambing itu kayak seneng banget gitu, pingin dipegang-pegang. Makanya saya udah saya taruh aja di kandang. Cuma kalau mau deket kandang saya larang. Karena saya kan nggak enak, gak tega lah, yang namanya juga cewek
masa masuk ke kandang lihat kambing gitu kan. Makanya kalau tadinya tahu kan ada kambing yang kecil itu, nah kayaknya dia kalau suruh sama dia saya ajarin supaya bisa namanya menyusui lewat itu dot itu kan. Ya kalau mungkin diajarin dikit-dikit tahu. Cuma ini kayaknya si Cahaya udah agak ngantuk, bagaimana ya, kasihan. Kamu kita ngantuk ngobrolnya. saya. Ini dimakan. Ini makanan loh. Kamu belum pernah nyobain kan? Belum pernah ya bro? Belum, ini dia nggak Coba mau. nih. Cuma ya makan aja dia. Kalau buah-buahan dia Ya emang nyatanya dianya coba makan. Coba dirasain gitu. coba dimakan. Enak kan? Kayak kacang nih, Di sini kacang. kayak kacang rasanya. Enak nggak? Enak lah. Hah? Enak. Ini teman-teman, saya cuma iseng-iseng tadinya dulu. Biasanya kan sedang dilatih untuk makan nasi ya Bang Manur. Iya. Jadi saya ini awalnya itu iseng-iseng cuma nawarin. Alhamdulillah sih saya ini mau ya teman-teman. Sudah ibaratnya mau makan makanan apa saja kayaknya sih saya ini. Cuma kalau masalah minum dia masih gini-gini minumnya. Iya. Tapi saya juga ya udahlah dulu. Yang penting ngajarin yang kecil-kecil aja. Mau ambil itu. Cukup sing wi. Nah, ini. Udah agak ngerti kodenya. Iya. Cuma kemarin saya bingung, makan nggak mau, apa aja nggak mau. Nih teman-teman. Cuma kalau makan masih tengok-tengok kayak mungkin namanya juga dia di gunung kadang ini ya namanya rimba itu kan, siapa yang punya makanan bisa diminta. Iya, jadi seperti setahu saya itu ya, yang namanya di hutan itu kalau masalah makanan itu kebanyakan apa ya, berebut gitu kan. Siapa yang paling cepat itu ya dia yang paling dapat banyak gitu. Ini sambil di kopinya diminum, Iya. ini dikasih minum dia air putih nggak mau gitu. Ini saya jadi ngerepotin di Nggak apa-apa. kopi. Cuma adanya begini ya, namanya juga ya alhamdulillah ada rezeki. Cuma ya cukup. Makanya adanya ini jadi semangatnya keluarga ada, karena udah ada yang diurus gitu. Rokok bener? Oh iya, makasih, saya nggak ngerokok. Nggak Karena ngerokok. ini dulu merokok, cuma ya mau sakit jadi saya berhenti merokok. Coba sih ini saya apa senyum, bisa nggak senyum? Kamu belum, kayaknya saya belum pernah lihat kamu senyum loh. Ini saya Ini gitu. Oh, itu ke kamera. Nih teman-teman, senyum si saya ya teman-teman. Kalau kamera tahu dia, soalnya kadang saya sharing ini kamera gitu. Cuma kalau sama HP kadang-kadang cuma bolak balik kadang di top. Apalagi kalau dia dideketin sama GRC, ya namanya dia suka autik juga ya, namanya kalau ada suaranya di ini dung gitu ya, buat mainan dung. Makanya nggak enak tuh kalau rumah masih ngikut. Tapi setahu saya sih kalau kayak ini kan seumuran si saya ini ibaratnya hampir sama seperti si Sinar gitu kan. Kalau si Sinar sampai sekarang sih alhamdulillah nggak pernah. Ya pernah saya ajarin main HP gitu kan. Ya takutnya dia kesirian sama si Adul kan pernah megang ibaratnya, walaupun nonton YouTube ya juga saya kan ngasih yang pendidikan gitu kan, juga namanya anak kecil juga dia kan masih udah daftar sekolah alhamdulillah kelas 1 SD ya tuh. Kalau si Sinar mah enggak, karena dia udah dewasa ya saya inilah sebaik mungkin keluarga saya juga bakal ngajarin tentang kehidupan di desa ataupun kota kan. Ya ini si Cahaya kan udah mau makan, udah mau senyum. Ya ini ya kamu besok gitu latihannya yang semangat untuk ya ibaratnya berbicara, ngomong kayak kakak ini. Ya
Jadi orang bingung interaksi ini kok karo ayah ya. Coba panggil itu A Y A H, itu digabungin itu ayah. Lagi ayah. Nih teman-teman, alhamdulillah ini mungkin istri Bang Mandor ya yang ngajarin kan. Ya, cuma ya saya juga nggak berani maksa sih ya, ini Iya. nggak tega jadi laki-laki, makanya ya semaunya dia, makanya saya istri saya suruh didik. Dia juga orangnya agak sabar. Kalau saya kan ya satu nggak tega, kedua saya namanya laki-laki takutnya gitu, lama-kelamaan kesabaran ya nggak bisa ya. Tapi ya saya belum itu, cuma takut menyinggung perasaan dia gitu, sabaran saya nggak ada, akhirnya kan menyinggung ucapan sedikit saya jadi kayaknya lebih banyak usah. Ya kalau saya sih dulunya ke Sinar ya teman-teman juga pada komen sih pada salut lah sama saya karena kesabaran Bang Trimo untuk merawat si Sinar itu sangat bagus gitu. Ya padahal ibaratnya saya itu ya semampu saya lah. Yang penting ibaratnya kalau saya berani bahwa dia hidup di rumah, berarti saya harus bertanggung jawab tentang kehidupan dia, kebahagiaan dia gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang Abdullah masih Sinar bahagia sih. Cuma kemarin yang di hutan mencari tahu si Sinar itu siapa, saya ditarik sama suku yang jahat. Si Sinar itu sampai nangis. Saya juga nggak tega melihat si Sinar nangis. Ya kalau seandainya dia udah bisa apa-apa ya pengen saya ajak jalan-jalan, cuma ya kan kemarin saya udah dikasih tahu sama Mbak Wongso yang namanya ke hutan bawa anak, istilahnya anak pegunungan, anak gunung itu ya harus berhati-hati juga. Ya. Maka dari itu alhamdulillah ini Mbak Wongso udah dikasih tahu. Cuma ya karena kemarin habis saya terbatas memorinya ya nggak ke video, jadi nggak ke syuting, ya maaf aja lah gitu. Cuma saya udah dikasih tahu. Cuma ya walaupun saya sedikit punya saya pengetahuan di ilmu itu batinnya ya ini cerita bukan saya menyombongkan diri, cuma sedikit. Tapi di bidang ilmu pengobatan dan ilmu tenaga dalam sedikit itu kata Mbak Wongso itu ya cukup untuk menghadapi itu. Cuma kalau pengalamannya sendiri nggak bisa, bahaya sendiri. Iya, karena ada pengalaman. Iya, yang dinamakan Mbak Wongso kan karena menghadapi orang kayak gitu tuh tidak cuma itu, harus pintar membaca karakternya ini si anak-anak atau orang-orang yang di itu suku pedalaman itu. Kalau saya sendiri kan cuma tahunya ya yang namanya sedikit aja gitu untuk bela diri sendiri. Tapi kan kalau untuk diterapkan banyak ya di alam liar kan bahaya juga. Makanya saya diingatkan jangan kalau sebelum dia itu tahu caranya diarahkan atau istilahnya cara yang jelas atau dipanggil mau gitu, taunya ke bawah ke sana, ntar saya juga susah nyari. Iya, jadi ibaratnya Mbak Wongso mengasih tahu itu kan karena Mbak Wongso sendirinya kan udah pernah gitu kan 2 kali si Cindy itu bilang dari rumah. Juga si yang lebih buruk lagi pengalaman saya di rumah, padahal lagi sedang di rumah ya bulan suci Ramadan awal-awal si Sinar itu di rumah Apa memang saya itu cerita kok masa apa ya saya agak apa ini rasa manis atau gimana ya. kalau ini Enggak, ini kayaknya dijelatin gitu ya. Udahlah biarin, kalau dia dilarang takutnya makan lagi nggak apa-apa. takutnya dia itu biarin. Ini yang manis itu yang ada ini apa Mungkin susu disangka sarinya buah katanya. iya mungkin kayak gitu. Udah biarin aja, mau tinggal apa yang penting dia diam dulu. Dia juga belum
paham dengan itu. Makanya kalau saya melakukan ibadah ya sholat itu ya udah biarin aja dia. Saya sandingin kenapa saya bikin di sini tuh, dia sukanya di sini. Makanya kalau lama-lama mau tiduran apa di sini, ntar kalau udah tidur atau gimana ya ntar dibangunin sama istri, karena udah tidur kan dia dibangunin, diajak ke dalam. Ya yang penting kalau malam ataupun siang jangan sampai cahaya ini ditinggal sendiri di rumah. Apalagi ibaratnya main itu jangan sampai sendiri, karena takutnya pengaruh apa ya, alam gaib itu kan masih bisa. Ya kemarin ada sosok apa ya mungkin kasat mata, kalau dilihat secara mata telanjang mungkin kayak itu, cuma rasa ada, cuma saya juga belum mengerti. Soalnya kan kemarin ke tempat Mbak Wongso juga saya nggak ingat tanya apa itu gitu. Malah ya kalau saya tanya sama Bang Trimo kan ya kata teman-teman Bang Trimo bukan ahlinya itu, makanya saya juga bingung. Kalau sama Mas Dobles juga kemarin kan ketemu sebelum saya mendapatkan alamat-alamat kayak gitu. Ya kadang-kadang saya ngajak dia suka di tempat yang agak ya istilahnya sunyi, gelap, dia nunjuk-nunjuk gitu. Ya mungkin melihat sesuatu. Iya, makanya saya juga masih bingung. Nah, nanti tapi saya belum berani bawa dia kemana-mana karena ya posisinya dia supaya adaptasi dulu sama lingkungan. Nanti kalau dia udah paham, misalnya main bisa pulang sendiri, ntar rencananya mau saya ajak jalan-jalan yang istilahnya yang agak ke dalam lagi lah. Ke dalam itu kan sifatnya kerumunan atau ke tempat-tempat yang agak apa ya dibilang itu ya sedikit angker, kan dia setiap lewat itu selalu nunjuk-nunjuk. Cuma ya perasaan saya ada sesuatu ketahanan gaib ya, cuma saya nggak bisa ngomong karena ya kan nggak bisa ditangkap secara kamera. Tapi ada yang ngasih saran, katanya suruh baca ini gitu. Cuma saya belum lakukan ya. Karena apa? Saya juga belum tahu caranya juga. Nanti kata temannya insya Allah saya bikinin gitu. Bikinin caranya sama kamu sendiri, harus ritual sendiri. Cuma ya ini Bang, kalau saran saya ya, jangan saya ini jangan dibawa ke tempat-tempat kayak gitu dulu. Sebaiknya si cahaya ini ibaratnya dibikin pikirannya itu ke pedesaan, ibaratnya kerumunan lah ya. Ibaratnya kayak ke kota-kota gitu kan, ibaratnya jadi ada refreshingnya gitu. Jadi enggak ya soalnya saya mau aja kan Bang Trimo tadi kan lewat juga kan, di jalan ada pohon beringin gitu ya. Di situ maksudnya saya bukan yang bawa ke tempat angker untuk kayak orang lain itu enggak, cuma penasaran aja saya. Penasarannya apa yang sebenarnya, apakah di situ ada temennya dia atau ada apa itu. Makanya saya itu penasaran. Kalau siang juga kalau udaranya mendung kan lewatnya tetap ya, saya misalnya mau keluar apa itu kan tetap lewat jalan situ. Jadi apalagi sebelah juga ada kuburan makam gitu. Kalau nggak ada sih mungkin saya nggak cerita gitu. Yang penting kalau ke tempat itu di siang hari. Ibaratnya di siang hari. Kemarin juga di siang hari juga dia nunjuk-nunjuk kayaknya. Makanya saya juga apalagi nggak ada apa-apa kali, cuma saya lihat dengan mata biasa, nggak ada. Udah saya cium. Ya alhamdulillah kalau saya sih ya emang nggak punya apa-apa ya. Ibaratnya nggak punya ilmu kayak Mbak Wongso, terus Mas Dobles kayak jenengan gitu kan. Saya kalau lewat tempat angker, saya sih yang penting terutama kalau lewat itu, kalau ya bawa motor selalu di hati itu membaca sholawat. Ibaratnya kalau ada makhluk halus yang menampakkan diri, saya itu nggak kaget. Tuh. Iya. Nah ini yang cuma sekedar apa ya istilahnya lah ya, saya itu ingin itu karena ya ingin membuktikan satu, jangan cuma perasaan saya gitu. Yang kedua juga ini tuh
ya apa itu teman atau apa gitu. Kalau teman ya saya kalau mau saya ajak bareng mau sama dia di tempat saya ya silakan, walaupun saya ekonomi pas-pasan. Tapi kalau sejenis makhluk gaib kan supaya jangan ganggu dia, kasihan kan dia pingin seperti selayaknya manusia di pedesaan gitu. Minum dulu. Ini bandelmu nggak kemalaman? Ya, ini bentar lagi. Jadi ini ya teman-teman, kondisi si Cahaya sekarang alhamdulillah semakin baik. Udah mau makan nasi ya walaupun sedikit. Ya juga makanan-makanan ringan seperti ini. Tadi saya iseng-iseng ya teman. Alhamdulillah si Cahaya mau. Ya mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Apabila ada perkataan, perbuatan kami bertiga ada yang kurang berkenan di hati kalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi